Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai praktikum uji faktor-faktor penyebab korosi. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama adalah Bagus Indra Aditya Dharma Achyuta, nomor absen 5. Lalu yang kedua ada Kanya Ardisa Kanani, nomor absen 18. Yang ketiga ada Nimade Diah Pratnya Swaritadjani, nomor absen 27. Yang keempat ada Putuh Diah Loka Mahaputri, nomor absen 35. Yang kelima ada Putu Paramita Prabandewi Perdata, nomor absen 39. Dan yang keenam adalah Widya Ananda, nomor absen 42. Berikut merupakan alat dan bahan yang diperlukan untuk nantinya melakukan uji faktor-faktor penyebab korosi. Lalu selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama, masukkan 1 buah paku ke dalam 7 gelas reaksi yang telah tersedia. Lalu yang kedua, pada gelas reaksi pertama, gelas tidak ditutup dengan plastik. Yang ketiga, pada gelas reaksi 2, tutup gelas reaksi menggunakan plastik dan ikat dengan karet gelang. Yang keempat, pada gelas reaksi 3, masukkan minyak goreng, kemudian tutup gelas reaksi menggunakan plastik penutup dan ikat dengan karet gelang. Kelima, pada gelas reaksi keempat, masukkan air mendidih, kemudian tutup gelas reaksi menggunakan plastik penutup dan ikat dengan karet gelang. Keenam, pada gelas reaksi kelima, masukkan larutan NaCl, kemudian tutup gelas reaksi menggunakan plastik penutup dan ikat dengan karet gelang. Ketujuh, pada gelas reaksi keenam, masukkan larutan CaCl2 anhidrat, kemudian tutup gelas reaksi menggunakan plastik dan ikat dengan karet. 8. Pada gelas reaksi ke-6, masukkan larutan Na2CO3, kemudian tutup gelas reaksi dan ikat dengan karet gelang. Yang terakhir, amatilah keadaan paku selama beberapa hari, kemudian catat perubahan yang terjadi. Berikut kami lampirkan video gelas reaksi 1-7. Lalu ini merupakan foto hasil pengamatan paku setelah 7 hari. Lalu ini adalah tabel hasil pengamatan terhadap ke-7 tabung reaksi tadi. Pada paku pertama, tanpa air dan tidak tertutup, tidak terjadi korosi karena faktor korosinya lemah dan memerlukan waktu yang lebih lama. Pada paku kedua, tanpa air dan tertutup, tidak terjadi korosi dikarenakan kadar oksigen yang berada pada gelas tertutup tersebut hanya sedikit, maka faktor pendorong untuk terjadinya korosi pun sedikit. Pada paku ketiga, yang berisi minyak goreng, tidak terjadi korosi karena minyak goreng tidak mengandung oksigen dan tidak berikatan dengan oksigen di udara, sehingga paku dalam keadaan bebas oksigen dan tidak mengalami perkaratan. Pada paku keempat yang berisi air yang dididihkan, tidak terjadi korosi karena air mendidih menghilangkan udara yang larut di dalamnya. Lalu pada paku kelima yang berisi larutan NaCl, terjadi korosi tetapi sedikit, sehingga membuat air pada paku tersebut berwarna agak kuning. Lalu pada paku keenam yang berisi larutan CaCl2, jadi korosi tetapi sedikit, karena pada garam terdapat kandungan NaCl yang menyebabkan terlihat sedikit karat. Pada paku ketujuh, yaitu yang berisi larutan Na2CO3, terjadi korosi yang cukup tinggi di antara larutan elektrolit lainnya, dan membuat air pada paku tersebut berubah menjadi warna kuning. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju korosi. Yang pertama yaitu oksigen. Oksigen berperan sebagai proses korosi karena oksigen mengalami reduksi pada bagian besi yang bertindak sebagai katode. Namun, oksigen memerlukan waktu yang lama untuk terjadi proses korosi. Berdasarkan hal ini, maka semakin banyak oksigen di suatu tempat dan semakin lama suatu besi terpapar oksigen, maka semakin cepat akan terjadi korosi. Lalu, pada gelas plastik yang berisi paku, kemudian di atasnya diberi plastik penutup, tidak terjadi perkaratan karena tidak ada oksigen di dalam gelas plastik. Lalu yang kedua, yaitu ada air dan kelembapan udara. Sama seperti oksigen, air dan kelembapan udara memerlukan waktu yang lebih lama untuk memengaruhi laju korosi. Nah, selain itu, keberadaan uap air di udara yang dinyatakan sebagai kelembapan juga mempengaruhi korosi besi. Dalam hal ini, udara yang banyak mengandung uap air atau udara yang lembab akan mempercepat korosi.
Contohnya, pada gelas plastik yang berisi paku dan air biasa dan air garam, sedangkan gelas plastik yang berisi paku kemudian di atasnya diberi plastik penutup, tidak terjadi perkaratan karena tidak ada cairan dan tidak lembab. Yang ketiga yaitu zat-zat elektrolit. Zat-zat elektrolit, terutama asam dan garam, merupakan zat yang dapat mempercepat korosi logam. Dibandingkan dengan air dan oksigen, proses korosi yang terjadi akibat zat elektrolit akan lebih cepat. Contohnya seperti paku yang dimasukkan ke dalam air garam. Maka kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu faktor yang paling cepat mengalami laju korosi adalah zat-zat elektrolit seperti NaCl, CaCl2, Na2, CO3. Selain itu, faktor oksigen serta air dan kelembapan udara juga berpengaruh. Hanya saja memerlukan waktu yang lebih lama untuk terjadi korosi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.